selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu ada produk dari Sekayu yang bernama WPC. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi kita hari ini. Seperti yang terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kehadiran Sekayu yang nanti akan membahas salah satu produk unggulannya yaitu WPC Sekayu. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kita selalu mengundang profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran kembali Mas Muhammad Raywananda dari Simondoni Studio Medan dan biasa dipanggil Mas Ray. Halo Bang Ray. Halo Mas Bayu. Terima kasih sudah hadir kembali di sesi hari ini. Ya, terima kasih sudah mengundang. Oke, dan juga di sini kita juga kehadiran Pak Kevin Ezra yang menjadi perwakilan Sekayu dan akan memaparkan apa sih Sekayu itu dan variannya mengenai WPC. Mudah-mudahan ada varian yang lain yang mudah-mudahan ini menjadi solusi buat pekerjaan di proyek-proyek yang sudah kita kerjakan. Selamat siang Pak Kevin. Ya, selamat siang Pak Bayu. Thank you banget sudah mempresent kita semua. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita silahkan kasih kesempatan langsung Pak Kevin untuk sharing apa sih Sekayu itu dan apa sih WPC ini. Silakan Pak Kevin. Oke, jadi mungkin saya ada brief sedikit untuk di awal. Jadi Sekayu ini adalah kita dari WPC, base materialnya, itu adalah material-material yang untuk menggantikan kayu. Seperti namanya, sebetulnya kenapa dilihat ini, esnya mungkin warnanya agak beda sedikit. Jadi prinsipnya adalah kita Sekayu itu seperti kayu, kayak gitu. Nah, untuk material-material nanti mungkin akan kita jabarin satu-satu. Mostly memang semua adalah produk-produk WPC. Nah, dari awal adanya Sekayu ini kita bermain dalam bidang decking untuk full deck. Jadi lantai artificial, real wood looks untuk lantai kayak gitu. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu WPC. Perbedaannya adalah untuk WPC kita itu mostly semua adalah two tone dan memiliki two tone color dan real wood looks gitu. Jadi untuk warna sama teksturnya juga sudah menyerupai seperti kayu asli kayak gitu. Selain itu juga materialnya sudah anti slip. Jadi mau kita pakai di luar, mau kita pakai di dalam, kita pakai di sebelah pool, mau deket taman, itu ketika kena air atau kena tumpahan sesuatu, dia nggak akan slip. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu sebelumnya, kalau kita pakai decking, itu biasanya berurat-uratnya yang garis-garis seperti yang ada teksturnya. Sementara material kita seperti teksturnya yang sudah tampil di sini, dia hanya uratnya saja, tapi itu juga tidak slip, jadinya sudah anti slip. Yang selanjutnya, material kita juga sudah ada UV inhibitors-nya. Jadi ketika kena matahari, ini material juga it's okay. Nggak akan ada perubahan antara warna seiring berjalannya waktu. Gitu. Nah, karena material base-nya adalah WPC, wood plastic composite, sudah pasti dia anti-termite. Nggak akan ada kena rayap, nggak kemakan. Sejauh ini sih, sepengalaman kita, rayap belum bisa makan WPC ini. Karena base materialnya memang sudah resin dan plastik. Dan yang terakhir, karena kita sudah per modul semua, seperti kelihatan di sini, ada klik-kliknya di pinggir-pinggir, itu kita sudah easy installation. Nah, teknologi apa sih yang mau kita bawa di decking ini, WPC ini? Biasanya WPC di Indonesia yang sudah berjalan, itu mereka teksturnya lumayan fake kayak gitu. Nah, sementara di kita ini ada teknologi namanya RC teknologi. RC teknologi itu apa sih? Material kita seperti ada coatingan alaminya gitu. Jadi material nggak perlu di coating lagi, nggak perlu di repaint lagi, semua sudah ada seperti coatingannya. Jadinya ketika ada ketumpahan air, ketumpahan mungkin minyak atau pemakaian normal, itu dia tinggal dilap aja seperti sifatnya daun talas kalau kita sebutnya gitu. Dan yang kedua, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ini kita semua pemasangannya menggunakan clip system. Jadi antara material per material kita tempel menggunakan clip yang seperti di animasi yang tertera di sini. Jadi materialnya ini tuh kita nggak lukain. Beberapa case mungkin kalau full deck kita pakai kayu, mungkin perlu di skrup ya di materialnya. Nah, ketika kita skrup materialnya ini pasti akan ada bekas lobangan skrup. Nah, itu mungkin
bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan warna-warna antara materialnya. Selain itu, ketika decking kita sekrup langsung ke badannya, itu mungkin ada perbedaan mulai susut dan menyebabkan material itu bisa rusak juga. Jadi selain estetika, secara material juga akan lebih baik kalau kita menggunakan flip system seperti ini. Oke, mungkin Pak Kevin, saya mau langsung menanggapi. Karena yang menarik itu di feature dari WTC decking ini, salah satunya tadi anti-slip. Nah, yang jadi pertanyaan saya, anti-slipnya itu karena ada teksturnya atau ada tambahan coating anti-slipnya sih Pak Kevin? Ya, jadi untuk anti-slipnya itu kita bukan dari tekstur, karena kalau dari tekstur pasti beberapa yang sudah bergerigi sekali pasti lebih keset ya. Justru ini kita walaupun lumayan halus seperti ini kita lumayan halus. Jadi memang dari base materialnya Pak. Base material komposit antara SDPE, kita pakai SDPE itu semacam plastik, salah satu komponen plastik, sama resinnya juga, sama oak timber yang kita komposit jadi material ini. Jadi misalnya walaupun ini kelihatannya halus, lebih halus daripada material-material lain, itu dia nggak anti-slip. Even kalau misalnya kita mungkin ada yang tumpahan ke sabun atau apa, karena air cool, itu nggak akan anti-slip. Nggak akan slip, jadi anti-slip. Oh, jadi betul-betul kita tinggal ready to use ya Pak. Jadi pada saat mendapatkan Skayu ini, itu tinggal pasang, dan pasangnya pun sesuai dengan teknis dan pengaplikasian standar dari Skayu sendiri gitu Pak Kevin. Betul Pak. Jadi memang sudah dari materialnya sendiri yang sudah anti-slip. Jadi bukan karena ini finishingnya atau misalnya teksturnya membuat dia jadi keset, enggak. Jadi memang si materialnya ini teknologi anti-slip. Gitu. Ya Pak Kevin, saya juga mau nanya ini soal tekstur ya. Gimana kalau misalnya kita bersentuhan dengan alat-alat berat atau alat-alat yang sifatnya tajam atau kasar, soal ketahanan permukaannya gitu, cukup tahan nggak ya? Ya, seperti yang Bapak bisa lihat di layar, kalau Bapak lihat material kita itu semua homogeneous. Jadi dari permukaannya ini hingga ke dagingnya itu warnanya sama. Jadi semua material ketika kena hantam atau kena damage itu pasti rusak Pak, kayak gitu. Tapi seenggaknya di material ini ketika dia rusak atau kebentur atau kegompel ataupun kegaruk, dia warnanya tetap sama. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu, dent itu mungkin bisa menyamar juga sama sebelah-sebelahnya, sama yang area-area lainnya, tapi dia nggak akan berubah warna gitu. Jadi misalnya kecongkel, ya misalnya ini warna hitam, kecongkel ya tetap warna hitam, nggak belang. Jadi menyerupai kayak misalnya kayu asli. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya kayu ya, kita ngomong kayu gitu kan, yang asli kan bisa kita trim gitu Mas ya. Betul. ini bisa nggak begitu, kayak kita halusin mungkin gitu ya? Ya, jadi karena bahannya juga sudah homogeneous tadi saya bilang, misalnya mau dihalusin, diamplas silahkan saja. Tapi memang berbeda dengan kayu, mungkin serat-serat ini hanya di permukaan aja gitu. Jadi memang harus ada yang kita korbanin. Anyway, kalau misalnya kita pakai kayu juga bisa kita amplas dengan halus, materialnya juga jadi halus sih gitu. Jadi mau diamplas bisa nggak? Bisa banget. Menarik ya Mas Ray ya, dan apalagi kalau dilihat di slide ini sampai kita potong bagian tengahnya pun itu masih pattern kayunya tuh kelihatan ya Mas Kevin ya? Yes, betul Pak. Jadi pattern kayu memang beberapa warna seperti warna amber dan light ice gray ini memang ada uratnya sampai dalam. Ya. Baik, mungkin silakan dilanjutkan Mas Kevin. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutin, yang Mas Bayu juga sudah mention sedikit, beberapa warna ada yang two-tone color. Two-tone color itu seperti apa sih? Jadi nanti di akhir bisa aku share contoh pemasangannya yang sudah kepasang. Antara per material, decking dengan decking, even satu decking itu punya gradasi warna. Jadi kalau kita misalnya biasa megang kayu atau kita memang suka kayu, memang kayu itu nggak mungkin bisa warnanya plak ketiplak semua sama kayak gitu. Justru yang kita cari dari kayu kan perbedaan-perbedaannya itu. Nah, sementara untuk homeowner yang biasa kita alamin, mereka suka warna kayu yang sudah tua.
tapi dia nggak mau makin tua seterusnya. Jadi pengen warnanya oke, saya mau warna tua, tapi maunya begitu terus, nggak mau makin jelek atau makin gelap. Nah, ini salah satu jawaban dari beberapa masalah-masalah kayak gitu sih. Jadi warnanya mungkin kita bisa nyerupain sama kayu yang sudah aging sedikit, tapi tetap bagus sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan warnanya tetap sama, nggak makin buluk lah kalau kita bilang gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita ada 2 tipe sebetulnya. Ada yang solid dan solid plus. Nah, yang tadi saya bilang semua itu memang sudah homogeneous. Warna antara material dengan dagingnya sudah sama. Tetapi kita ada satu lagi yang di atasnya ini adalah solid plus. Solid plus ini. Nah, kalau dilihat sebenarnya ini daging dengan materialnya berbeda. Kenapa? Ini itu materialnya sudah ada lapisan plastiknya lagi. Jadi menyerupai memang kayu-kayu yang sudah di-coating. Yang mungkin saya sudah jelasin di awal beberapa sedikit. Ini ketika kena damage atau kena kotoran, dia akan mengambang di atasnya aja. Jadi material ini tidak menyerap partikel air sama sekali. Sifatnya seperti mobil yang baru di-coating atau daun talas yang misalnya kita tumpahin air, dia hanya mengambang di atasnya aja. Dan ketika itu kering, dia akan hilang sendiri. Kayak gitu. Nah, sementara untuk yang tipe solid ini, dia masih seperti kayu yang lumayan mentah. Mentah maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita taruh di pool deck, kaki kita keluar dari kolam, kita injek, dia akan masih ada bercak-bercak kakinya. Tapi ketika itu kering, dia akan kembali seperti semula. Gitu. Mas Kevin, saya jadi pertanyaan yang solid plus. Tadi kan ada penambahan lapisan lagi ya? Yes, betul. Dan itu jadi apa? Lebih performanya lebih naik lah, gitu, lebih puas gitu. Cuman akan lebih seperti daun talas gitu ya. Nah, itu menghilangkan sifat anti-slipnya nggak, Mas Kevin? Ya, karena memang sudah teknologi dari awal sudah anti-slip, kita lapisannya ini juga ditambahkan juga anti-slipnya. Jadi anti-slipnya tetap sama gitu. Tapi memang secara warna perlu kita akuin akan sedikit lebih glossy kayak gitu. Jadi mungkin nggak semua senang karena ya kalau untuk masalah itu kan selera ya. Tapi yang pasti biasanya kalau kita homeowner lebih senang. Kenapa? Mereka jadi nggak susah-susah lagi buat ngepel, nyikat atau ngebersihin deckingnya karena dia nggak akan ada kotoran sama sekali gitu. Tarik, silakan dilanjutkan, Mas. Ya. Nah, ini untuk warnanya. Untuk saat ini memang warna kita lumayan cukup banyak. Jadi untuk yang solid ini kita ada 7, dan yang solid plus kita ada 2. Dan ini aksesoris yang tadi saya bilang, klip-klipannya, semua all dari memang aluminium. Gitu. Kenapa harus aluminium? Karena material ini kita garansi untuk material 10 tahun. Nah, kita nggak mau juga material-material pendukungnya seperti klip, rangka itu juga umurnya lebih pendek. Jadi semua kita pakai aluminium. Nah, dimensinya berapa sih? Nah, untuk WPC memang rata-rata panjangnya di 2,9. Kenapa 2,9? Karena material kita memang masih impor kayak gitu. Nah, untuk pemasangannya cukup kita pakai klip aja nih di ujung yang paling kiri, itu untuk startnya. Nah, untuk yang sebelahnya itu untuk sambungan ke klip-klip berikutnya. Dan untuk endingnya gimana? Endingnya seperti ya klip nomor 1 lagi. Dan untuk lebarnya ini kita semua 14 cm gitu. Jadi dimensinya 14 kali 2,9. Per batang itu kurang lebih kita 0,4 meter persegi. Mas, tanya lagi boleh ya? Ini mungkin Boleh, nanti boleh. Mas Rey juga boleh nambahkan. Nah, tadi Siap, cara pengaplikasian ini kan dari apa namanya pengikatnya gitu ya. Itu kan Yes. langsung krunya langsung dibuat ke substrat gitu ya. Nah, berarti kalau bawahnya itu substratnya beton langsung atau perlu ada penambahan leveling seperti di apa ada hollow-nya gitu, Mas Kevin? Atau bisa langsung Iya. di substrat beton atau mungkin malah langsung bisa ditaruh di substrat yang dasarnya fungsi tanah gitu. Jadi sebenarnya kalau langsung ditaruh sih bisa-bisa aja. Cuma cara ini SOP kita adalah menggunakan backing aluminium kayak gitu. Oh. Kenapa sih aluminium? Ya kayak yang saya bilang tadi, material ini kan kita garansi selama 10 tahun. Ya kita nggak mau backingannya, sekrupnya, semuanya itu rusak duluan daripada materialnya kayak gitu. Jadi memang kita kasih backingan aluminium gitu. Tapi untuk case-case tertentu, saya pasangnya di apartemen kan di luar balkonnya tuh biasanya cuma 3 cm maksimal 3,5 cm gimana
ya biasanya kita langsung setruk ke tetap kita pakai klipnya itu yang kita setruk ke substrat langsung, dan itu memang harus flat sekali karena kalau ketika nggak flat mungkin mempengaruhi ke kekuatannya si material itu sendiri sih. Ya, Mas, itu Oke, baik, silakan Mas. nut spasi antar decknya itu berapa mili ya? Yes, untuk antara pertemuan ini karena Yeah. kita pakai klip itu akan nanti otomatis di 3 sampai 5 mili kayak gitu. Seperti pada deck umumnya nanti perlu ada gap, tapi karena ini muat susutnya mungkin nggak terlalu banyak, jadi 3 sampai 5 mili juga sudah cukup. Nah, untuk pertemuan antara 2,9 ini juga kita kasih 3 sampai 5 mili. Mungkin kalau misalnya areanya nggak terlalu direct matahari, kita bisa di minimal aja di 3 mili. Kalau misalnya area mungkin kena matahari yang cukup harsh, kita maksimalnya di 5 mili kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya nih kita secara teknis mau mengganti atau mencabut satu slab yang ada di tengah, itu bakal ngerusak itunya nggak ya? Ngerusak si deckingnya nggak ya? Ya, jadi kalau misalnya kita pemasangannya itu ujung-ujungnya nabrak tembok, memang kita harus copot dari ending menuju ke area yang harus kita ambil dari ending menuju ke area yang yang harus kita ganti. Tapi kalau misalnya areanya itu tidak menabrak tembok, sebenarnya material ini bisa kita slide aja semua dan kita ganti yang baru gitu. Jika ada jaraknya gitu, kita bisa slide aja satu batang dan digantikan dengan yang baru. Gitu. Oh, oke. Berarti bisa langsung Mas. Tapi memang bisa langsung. Tapi memang nggak segampang itu. Seperti pemasangan kan, kalau misalnya gampang copot juga, takutnya kan material rusak. Memang bisa di slide, tapi memang butuh kekuatan ekstra aja. Gitu. Kalau misalnya kita nggak mau buka satu-satu dari ujung. Oke. Nah, kalau sedikit menambahkan pertanyaan Mas Kevin, kalau di ujung-ujung tembok gitu ya, di selasar tembok itu dari produk kayu ini, apakah ada varian plain-nya gitu, atau memang bisa langsung nempel ke tembok gitu? Yes. Kebetulan karena memang material kita solid ya Pak, jadi kebanyakan arsitek kita ada material untuk penutupnya, dia flat dan L. Jadi untuk nutupin ini ada juga yang L seperti ini. Nah tapi karena material kita solid, beberapa desainer lebih suka untuk ini aja langsung kita potong gitu. Beberapa WPC kan hollow. Nah hollow itu yang memang perlu ditutup pakai aksesoris gitu. Nah sementara beberapa teman-teman arsitek ngerasa justru saya tuh dari dulu nggak pengen nih pakai L-nya, nemu barang ini, oh ya udah ini bisa kita jadi aging langsung gitu. Dan juga karena ini solid, jadinya beberapa case mereka pengennya jadi adu manis. Jadi ini bisa kita potong aja 45 derajat dan kita adu manis gitu. Oke. Tapi untuk aksesorisnya kita ada juga untuk plain sekitar 14 cm. Baik. Nah ini saya jadi penasaran. Kalau udah dipasang tadi sempat di slide selanjutnya tuh udah ada terlihat yang dipasang tuh. Nah, silakan. Iya betul, tadi agak bocor gitu. Nah, ini salah satu proyek kita bareng Hadi Prana itu untuk di pelataran yang di Cisarua Bogor. Nah, ini salah satu pilihan material yang dipilih karena waktu itu memang awalnya adalah pengen ulin, cuma di area-area yang seperti ini kan area komersil yang di mana nanti lalu lalang. Mungkin di restoran ada ketumpahan makanan, ketumpahan minuman yang mereka considernya adalah kita nggak mungkin 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali mereka tutup venue-nya hanya untuk maintenance area-areanya kayak gitu. Sementara yang kita tahu kalau misalnya dia pakai ulin harus di maintenance ulang, di record ulang mungkin per 1 tahun, 1,5 tahun atau per 2 tahun sekali kayak itu. Nah sementara apalagi di puncak ini kan high traffic banget, jadi mungkin 1 hari tutup aja dia bisa kehilangan sekitar 100 juta untuk revenue-nya. Jadi mereka pilih material ini supaya bisa kita maintenance tanpa tutup resto kayak gitu. Makanya material ini bisa kepilih karena memang secara warna sudah menyerupai ulin dari spek yang awal kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya kenapa kita bisa dipakai di pelataran yang di puncak, karena awalnya kita dispekkan untuk
ngisi nih di pelataran juga yang di hutan kota Senayan gitu. Nah kalau bisa dilihat warnanya ini memang cenderung warna yang gelap, yang menyerupai lurik, dan teksturnya juga udah kelihatan gitu. Nah, Mas Kevin, maaf langsung bertanya nih saya. Ini kan Boleh, silakan, Mas. area outdoor semua ya, Mas Kevin ya. Betul. Nah, itu tadi Mas Kevin juga sempat sampaikan ada garansi warna 10 tahun ya, kalau nggak salah tadi Mas. 10 tahun Mas. Nah, itu antara area yang semi outdoor sama outdoor ini garansi warnanya sama nggak Mas? Atau mungkin yang di outdoor jadi lebih enak tahu aplikasi ini akan di outdoor, garansinya akan lebih turun gitu. Ya, Gimana? justru yang kita garansikan adalah material untuk di outdoor gitu. Jadi kalau misalnya dipakai di indoor ya pasti malah lebih sama aja. Jadi pertanyaannya adalah pasti kan garansi terhadap warna. Mungkin banyak yang skeptis antara warna ini ketika nanti sudah 10 tahun akan berbeda apa enggak. Nah, begitu. Nah, jadi untuk material ini kan pigmen ya Mas gitu. Pigmen ini dibuat dari pabrik. Nah, pigmen ini akan menyesuaikan warna di lokasi itu selama 6 bulan. Jadi toleransi adalah kalau dari kita sebanyak 5%. 5% ini untuk apa? Untuk penyesuaian pigmen ini di lokasi gitu. Jadi kena matahari, kena hujan selama 6 bulan. Nah, dari situ baru kita ambil stay-nya. Kayak gitu. Warna yang kita ambil adalah warna setelah pemasangan 6 bulan. Kayak gitu. Nah, setelah 6 bulan warna itu akan stay. Gitu. Paling perubahan warna hanya karena kotoran. Nah, karena ini bertekstur, pastinya nanti ada kotoran-kotoran mungkin ini lip atau ada bekas-bekas kotoran itu yang mungkin menjadi perubahan warna. Tapi sejauh itu seharusnya warnanya akan stay. Oke, baik. Wah, menarik ya. Silakan lanjutkan Mas Kevin. Ya, siap. Nah, ini salah satu contoh warna kita yang solid plus, yang warna peanut. Nah, berbeda tadi yang saya jelaskan, kalau yang solid plus ini memang dari awal pemasangan itu tidak akan ada penurunan warna sama sekali. Karena memang ini, yang material ini memang sudah ada lapisan ekstranya. Gitu. Yang tadi saya jelaskan di awal, arsil teknologi. Jadi material ini nggak akan berubah warnanya sama sekali. Gitu. Nah, mungkin saya mau share juga nih salah satu beberapa proyek-proyek kita yang sudah terpasang, baik itu yang komersil maupun yang private residence. Mungkin saya boleh izin untuk share videonya ya Pak? Ya, silakan. Mungkin aku lanjut dulu sedikit untuk boleh, silakan. Untuk presentasinya. Nah, untuk area-area yang komersil, ini juga kita pernah pasang di Novotel di Yogyakarta yang dekat bandara. Jadi memang untuk grup-grupnya Novotel kita bekerja sama Total juga untuk pasang di area-area komersilnya kayak di Novotel, kayak di Tugutani, di Esli, dan juga di ADR yang di PIK itu kita pasang dispekkan oleh Total. Nah kalau kita lihat secara menyeluruh lebih jauh dari atas secara lebar, warnanya mungkin makin lebih kelihatan kayak gitu. Jadi kalau dilihat gradasi warnanya itu udah fully random sekali. Jadi kalau misalnya, Bapak Ibu mau lihat sampel, sebenarnya satu sampel kecil ini nggak merepresentasikan seluruh baking, karena dalam satu batang aja mungkin bisa dilihat ini warnanya mungkin bisa random-random kayak gitu. Jadi warna sampel ini hanya sebagai contoh tone-nya aja. Gitu. Dan secara lebar, warnanya juga sudah random, dan ini warnanya itu bukannya, warna ini kita ada 6 shade di acak-acak, enggak. Jadi kita pun akan terima ini full random. Jadi klien pun homeowner semua juga akan terima random. Tapi di dalam satu tone yang sama. Oke. Berarti kalau kita mau order kayu ini yang untuk khusus yang back gitu ya, biasanya itu mungkin sedikit maaf ya Mas Kevin, perbandingannya kayak yang Cybersman misalnya, pada saat di order tuh mereka datang dengan udah dalam bentuk berapa kali berapa tapi dengan beberapa pieces batang gitu. Nah kalau kayu ini pada saat kita order itu akan seperti itu juga atau memang dihitungnya per batang gitu? Ya, kita akan hitungnya per batang gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman punya ukurannya, kita yang bantu hitungin gitu. Dalam 20 meter persegi butuhnya berapa batang, kita yang convertkan, kita yang hitungkan weight-nya juga. Gitu. Nah, secara warnanya nanti pasti akan random. Walaupun untuk kebutuhan rumah tinggal gitu ya. Berarti Yes. tinggal di-share aja areanya itu berapa meter persegi. Nah, itu nanti akan dicoba dibantu dihitungkan
kebutuhannya berapa banyak gitu ya dari tim Sekayu. Betul. Jadi kalau dari Sekayu kita akan support itu yang namanya gambar pola yang pertama. Jadi tinggal di-share aja areanya, kita yang bantukan gambar polanya. Nanti juga gambar kerja kita akan sharekan juga. Jadi untuk ACC kepada arsitek, kontraktor dan owner itu supaya semuanya berjalan dengan baik, dan juga pemasangan kita support juga. Gitu. Jadi all in one bisa melalui kita support selain materialnya doang. Nah, tadi sedikit menambahkan pertanyaan Mas Ri gitu kan. Kan biasanya area luar area itu kan akan masuk ke area outdoor gitu ya, Mas Kevin. Nah, biasanya area luar tuh kalau kita ngomong kolam renang, area tamannya tuh area deckingnya tuh bisa dibentuk tuh. Biasanya arsitek atau Mas Ri biasanya suka bikin kayak gitu kali ya. Jadi edging menuju kolam renangnya itu dibentuk misalnya kayak wave atau bentuk apa. Nah, itu biasanya itu dilakukan di site pada saat di project, atau Sekayu bisa bantu untuk merealisasikan itu. Jadi pas di site tinggal pasang gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin kita possible untuk supervisi Pak, atau ke lokasi, kita ukur lokasi precise, itu bisa aja kita fabrikasi di gudang kita, di workshop kita untuk langsung pasang. Nah, tetapi biasanya dalam perjalanan selalu ada plus minus antara area dengan gambar kayak gitu. Jadi lebih baik mungkin kita buat di lokasi, kecuali memang tidak harus precise ukurannya. Misalnya, kita bikin bench, kita bikin kursi yang dimana kita nggak harus plek-plek sama kayak ukuran di lokasi kan. Kita bisa plus minus sedikit is okay, kita bisa bikin di workshop. Di workshop, oke. Nah, mungkin ini saya bisa share untuk contoh-contoh pemasangan. Ya. Nah, ini salah satu contoh pemasangan kita di pelataran di hutan kota. Ini memakai produk yang Ember, DK01 Ember, itu juga udah solid. Nah, ini terpasang untuk area outdoor dining-nya, gitu. Nah, kalau bisa dilihat tadi, itu di edging, plain tangga-tangga, semua mereka nggak mau pakai aksesoris, kayak bagaimana BPC pada umumnya. Jadi dia mau pakai material kita sebagai edging, tinggal dipotong aja, tinggal adu manis aja semua. Jadi memang mereka pengen seperti itu, dan material kita juga possible untuk dibuat seperti itu. Nah, ini seperti itu. Nah, even material kita yang di ujung-ujungnya itu bisa langsung jadi edging, jadi nggak usah dipotong juga it's okay. Nah, menurut mereka juga masih it's okay karena kesannya seperti ada tali airnya gitu. Jadi yang tempatnya seharusnya kita taruh klip, biasanya itu diekspos karena kelihatannya seperti tali air. Jadi secara desain juga mungkin bisa masuk ke segala macam bidang. Itu full Sekayu semua ya, Mas Kevin? Full Sekayu semua. Ya. Sebenarnya nggak cuma deckingnya aja sih. Ada beberapa area-area memang diisi sama Sekayu juga. Mas, ngomong soal pemasangan, kalau misalnya orang yang di rumah gitu pengen pasang sendiri gitu, itu motong pakai gergaji aja gampang nggak sih? Ya, betul. Jadi sebenarnya karena kita seperti kayu banget, misalnya mau dipotong pakai gergaji pun silakan, bisa aja. Tapi memang secara kerapihan, ya seperti kayu pun, misalnya kita potong pakai gergaji, pasti nggak akan lurus. Jadi kalau misalnya gerinda, itu mungkin lebih baik, jadi bisa lebih rapi. Biasanya di tukang pun potong material ini juga pakai gerinda aja sih, gitu. Kecuali memang untuk area-area yang mau diadu manis, mau dipotong 45 derajat, baru kita pakai hole saw. Ya, maksudnya nggak sesulit kayak kita motong kayu yang kuat gitu ya, kayak kayu ulin mungkin kan harus ini khusus gitu ya. Itu agak repot sih Mas kalau gaji. Jadi memang karena ini kan komposit Pak, jadi ketika kita potong, dia kompositnya akan crumbling gitu. Iya. Jadi lebih mudah untuk sebenarnya kayak kita gergaji plastik sebetulnya. Jadi kalau punya peralatan plastik di rumah gitu, mau digergaji itu sebenarnya sama sulitnya, sama gampang. Ya, dan masanya juga nggak terlalu berat berarti ya? Nah, yes, ini per meter persegi itu kurang lebih di 18 kilo. 15 kilo ya. Artinya kalau misalnya, ya anggaplah kalau misalnya
kita mau ngangkat-ngangkat sendiri sama keluarga gitu, bisa nggak terlalu repot ya Mas ya? Nah, bisa. Kebetulan orang gudang kita itu yang suka ngangkut-ngangkut memang umurnya sudah uzur, Pak. Udah 10 tahunan itu kadang mereka bawa sendiri karena ya masih possible untuk dibawa orang gitu. Iya. Dan ini mungkin nggak kalau digunakan buat plafon gitu? Yes. Jadi untuk plafon ini kita materialnya sama, hanya saja lebih tipis gitu. Karena kan kita nggak perlu kita injek, hanya looks-nya aja. Yang penting secara sound kita pegang, sound kita touch, sama kalau misalnya kebentur itu masih seperti kayu. Jadi kita bikin agak sedikit lebih tipis. Tapi memang nggak boleh tipis banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin terlalu tipis, materialnya akan mudah melenting dan melendut gitu. Jadi walaupun ini lebih enteng, lebih tipis secara material, tapi kita nggak akan melenting dan melendut gitu. Itu sebenarnya perbedaan antara material yang solid dan hollow sih. Sebenarnya material sekayu dulu juga ada yang hollow juga. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, decking hollow itu sering kita temukan beberapa masalah. Contohnya seperti apa? Ketika kita pasang secara eksterior, total eksterior banget. Nah, mereka itu antara material dengan material suka memuai, tapi tidak membusuk kembali gitu. Jadi ketika dia memuai sudah nempel, besoknya memuai lagi, akhirnya material itu akan bertabrakan dan bikin melendut gitu. Yeah. Sebenarnya kan, melendut, semua material kayu pun nabrak juga melendut. Nah, tapi perbedaannya adalah ketika melendut seperti ini, dia lama-lama dia akan menampung air. Nah, airnya itu ketika kena matahari akan membuat dia jamur dan lumutan. Nah, biasa jamur dan lumut itu yang mulai menggerogoti si material itu sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya secara material pun sebagus-bagusnya WPC, sebetulnya 50% kekuatan material ini itu dari cara pasang. Sebagus materialnya apapun, ketika materialnya terpasangnya salah, akan jadi rusak juga. Gitu. Jadi bisa dibilang kunci dari kekuatan WPC apa sih sebenarnya di pemasangan. Gitu. Makanya kalaupun di luar daerah atau di beberapa kontraktor yang pengen, saya mau pasang sendiri boleh nggak? Boleh sekali gitu. Tapi pasti kita selalu sediakan supervisi, gambar kerja, gambar pola, ACC material dan supervisi pasti kita sediakan. Karena kita nggak mau di kemudian hari hanya karena pemasangan yang mungkin tidak salah, tapi tidak 100% benar gitu. Jadi membuat material kita jadi rusak gitu. Kita mau make sure walaupun terpasang oleh orang lain juga tetap maksimal. Ya. Berarti aman Mas Ri. Ini kebetulan kan Mas Ri dari Medan ya. Jadi kalau Mas Ri ada project bisa langsung supervisi dari tim kayunya ya Mas Irvin ya. Siap banget. Siap. Gitu. Mungkin ada ya. Dari saya lanjut ke material selanjutnya. Nah, dari awal cladding itu akhirnya kan kita bikin yang solid plus tadi ini. Solid plus ini yang tadi saya bilang dia sudah seperti material kayu yang sudah di coating. Nah, kalau misalnya kita pasang di plafon, pasang di cladding, itu biasanya sangat susah untuk dibersihkan kalau misalnya kena kotoran. Kalau misalnya decking yang tadi yang solid ini, ya mungkin ini ketika kena kotoran, berbercak, kita tinggal sikat hilang. Nah, cuma kan kalau misalnya kita taruh di plafon, taruh di dinding, itu sangat susah sekali untuk dijangkau. Nah, kenapa? Makanya kita buat jadi semuanya pakai tipe yang solid plus ini. Gitu. Warnanya, finishingnya juga sama seperti di decking, hanya saja modul-modulnya kita buat sesuai kebutuhan cladding dan plafon. Nah, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini juga sudah ARSIS teknologi, jadi secara warna dia tidak akan berubah. Ketika kena UV juga dia sudah aman, kena hujan, apalagi area outdoor, itu sudah aman sekali. Jadi semua material sekayu ini memang dikhususkan sekali untuk outdoor. Jadi kita nggak main di tengah-tengah. Kita semi indoor, semi outdoor, enggak. Kita memang khusus di outdoor. Jadi mau dipakai manapun itu kita aman. Beberapa project kita pakai di Labuan Bajo, itu benar-benar di sea view villa, jadi benar-benar langsung berkontakkan langsung sama air laut, berkontakkan langsung sama pantai, itu juga oke banget. Nah, untuk slide, boleh? Mas Kevin, maaf, saya potong sedikit ya. Jadi ini kalau dilihat di slide sebelumnya itu ada note-nya only available on solid plus. Berarti ini tampilannya lebih glossy gitu ya Mas ya?
Betul. Jadi arsilt ini untuk cladding dan plafon itu semua sudah arsilt. Jadi yang tidak arsilt adalah yang solid yang tadi saya bilang di awal kayak gitu. Jadi semua material yang untuk cladding, plafon, kisi-kisi itu semua sudah arsilt. Oke. Jadi ya berarti juga akan lebih mudah lagi maintenance ya. Betul. Baik, kita lanjutkan, silakan Mas. Ya. Jadi untuk cladding dan plafon kita ada 4 macam, yaitu ada yang CK01, CK02, CK03 dan CK04. Untuk CK01 dan 2 ini adalah tipe untuk yang looks-nya flat. Nanti saya bisa tampilin juga contoh terpasangnya. Kalau yang 3 dan 4 ini adalah untuk area outdoor yang bentuknya fluted kayak gitu. Nah, ini untuk yang CK01 dan 2 dia datar, hanya perbedaannya adalah untuk yang 02 nanti akan ada tali airnya yang lumayan cukup tebal. Jadi untuk pesannya mungkin American atau European gitu. Nah, sementara untuk CK01 ini dia lebih flat seperti batangan-batangan kayu pada umumnya. Mungkin lebih Nusantara lah, untuk desain-desain lebih Nusantara, tropical atau yang Japanese seperti itu. Nah, untuk yang 3 dan 4 ini adalah yang fluted. Nah, untuk pemasangannya kita juga semua pakai klip aja, jadi nggak usah takut kalau misalnya nanti ada bongkar-bongkaran kayak gitu. Oke, berarti kalaupun ada yang rusak tadi seperti yang Mas Ray sampaikan di decking gitu ya, itu hanya tinggal kita copot bagian yang rusaknya aja gitu ya Mas Kevin? Benar, tinggal kita copot klipnya aja untuk ganti, nanti kita bisa pasang lagi segala masalah. Mas, saya jadi penasaran, ada pertanyaan misalnya, mungkin ada klien yang merasa, contoh misalnya project ini gitu ya, ada yang pengen ngerasa biar lebih safety gitu, ditambahkan misalnya ada adhesive perkatnya misalnya, lemnya lah. Ya. Itu masih direkomendasikan nggak Mas? Atau benar-benar dari sekayu itu ya silahkan karena mereka klien ya, cuman rekomendasinya betul-betul menggunakan klip dan skru yang sudah disiapkan dan aksesoris yang sudah disiapkan oleh sekayu gitu Mas. Betul. Ya, secara SOP, secara garis besar sih kita sekrup aja itu sudah kuat sekali gitu. Nah, sekrup ini kan yang kita maksudkan adalah ketika nanti ada maintenance atau ada kerusakan itu tinggal diganti aja. Tapi misalnya ownernya sudah punya pengalaman mungkin yang nggak enak ya, saya pakai brand lain copot kayak kayu, copot nih ada insecure lagi gitu, is oke banget gitu. Jadi tinggal dipakai adhesive aja. Mungkin biasanya minimal kita bisa tambahin sealant gitu, atau kita bisa epoxy, atau kita pakai material perekat lainnya. Tapi ya sebenarnya secara material sih is oke banget. Cuma hanya saja mungkin nanti ketika ada kerusakan mau nggak mau ya kita bongkar secara paksa, karena untuk sifat perekat kan pasti dia sudah merekat secara sempurna gitu. Jadi mungkin ada yang satu harus kita kalahkan, antara materialnya harus dirusakin atau nanti temboknya atau base-nya akan rusak. Tapi kalau secara kekuatan pasti lebih kuat kalau misalnya kita tambahin adhesive. Jadi nggak perlu ditambah-tambah apa-apa lagi ya Mas ya? Secara garis besar sebenarnya nggak perlu karena sudah kuat. Oke. Nah, ini salah satu contoh kita pemasangannya CK02 tadi yang saya bilang. Dia itu kan nanti ada tali airnya lumayan cukup tebal, sekitar 1 cm. Itu untuk mendukung biasa area-area yang agak tinggi atau agak jauh dari jangkauan. Jadi kelihatannya tuh lebih tebal-tebal, lebih solid, lebih bulky gitu. Nah, ini juga pemasangan kita. Salah satu showroom kita yang lumayan kita senang juga lah terpasang di sini. Di sini kita kolaborasi bersama Saudas sama Pak Eko Piaseno dari ID kayak gitu. Jadi untuk pemasangannya Pak Eko memang mencari material yang outdoor, tapi memang nggak mau nih yang high maintenance gitu. Jadi salah satu yang terpilih adalah material kita yang CK02 ini warna-warna gitu. Nah, kalau dilihat nggak cuma yang decking, tapi cladding pun kita warnanya juga udah fully randomized gitu. Jadi shade-nya juga udah mulai kelihatan seperti kayu asli gitu. Ini berarti bisa jadi solusi buat project-project mungkin belakangan ini lumayan cukup tren istilah yang pintu seamless itu ya. Yes, Mas Ray juga pernah ngedesain kayak gitu, jadi mau masuk tuh kesannya ini tembok ada pintu gitu ya. Benar. Nah, kalau dilihat sebenarnya di bawah kanan itu ada pintunya tuh. Iya. Nah, cuman memang kalau di desain yang khusus yang ini ya agak sedikit menimbulkan kebingungan karena ini sudah all seamless, jadinya kita
dari desainnya sendiri nggak mau dibikin handle sama sekali. Nah kalau dilihat sebenarnya pintu itu akan terbuka selalu. Jadi akan terlihat seamless ketika ada orang yang pakai di dalam. Dan itu hanya bisa ditutup dari dalam. Nah, mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bikin ruangan rahasia bisa dipakai ya untuk sebagai cladding depannya, secondary skin-nya. Betul. Misalnya mau buat main cave gitu yang ngumpet-ngumpet bisa dipakai. Oke. Kita lanjutkan Mas, silakan. Ya, untuk selanjutnya ini salah satu contohnya yang fluted. Ya, kita bareng showroom juga di Quantum, bareng Quantum juga di BPC Tangerang untuk desain yang fluted. Nah, kalau yang ini salah satu contoh yang CK01 yang tadi saya bilang antara pertemuannya itu tidak ada tali air yang cukup besar. Jadi kesannya adalah seperti pleng-plengan kayu pada umumnya aja gitu. Warnanya juga udah fully random yang selalu kita sebutin itu warna kita akan selalu random seperti ini. Nah, untuk ceiling seperti ini Mas, tadi perkuatannya juga sama nggak aksesorisnya itu Mas? Karena kan mungkin kalau yang vertikal kan kita lebih aman ya, karena lebih dekat sama dasar gitu. Kalau ceiling itu kan mungkin karena ada daya tarik gravitasi, jadi mungkin butuh bebannya akan nambah. Nah itu seperti apa Mas? Ya semua sama kita sama aja. Justru sebenarnya kita lebih sarankan di plafon. Kenapa? Kalau misalnya kita taruh di dinding, materialnya kita pasang seperti ini, dia ada kemungkinan justru karena gravitasi akan merosot kayak gitu. Makanya kita untuk dinding kita ada satu kulit khusus untuk nahan di bawahnya kayak gitu. Malah sebenarnya lebih baik kita pasang sebagai plafon, lebih memang sebenarnya didesain untuk plafon. Nah ini juga saya ada salah satu contoh, saya ada video salah satu contoh pemasangan residensial di daerah Jakarta Selatan. Boleh saya share? Nah ini salah satu contoh pemasangan CK01 yang saya bilang di awal dan CK04 yang fluted. Ini dikombinasikan. Dan untuk warnanya ini sebenarnya customize karena ingin disamakan dengan decking kita yang warna hitam tadi yang saya bawa-bawa ini. Gitu. Jadi ini didesain sama Nelson, Pak Nelson Arsitek dari Nelson Arsitek. Itu mereka custom pengen warnanya satu rumah antara decking, plafon, cladding semua pengen satu tone warna yang sama. Gitu. Jadi memang ketika ada MOQ yang lumayan besar dan cukup untuk kita buat, warna kita bisa di-customize sesuai keinginan desainer juga sih gitu. Nah kebetulan memang di project ini sudah mencukupi untuk minimum kita customize, jadinya kita samakan bisa customize secara total gitu. Nah seperti di video pemasangan ini semua udah singkat banget. Jika rangkanya sudah siap, mungkin per meter persegi per hari kita bisa kejar sekitar 7 sampai 12 meter persegi per hari dengan satu tim tukang kayak gitu. Nah ini tinggal diklik aja semua langsung ke rangka kita pakai aluminium. Dan nanti ketika pemasangan juga warnanya juga bisa randomize juga, walaupun warna ini warna yang di request oleh klien gitu. Jadi memang untuk request warna kita sarankan dari warna-warna kita yang sudah ada. Tapi kalau misalnya ada inquiry khusus, kita akan bikin sesuai inquiry. Itu pilarnya kalau mau dibungkus sebetulnya juga bisa ya Mas ya? Benar, kita sebetulnya di lain waktu mungkin kita bisa share antara material-material yang memang bisa di-bending. Tapi untuk base materialnya kita sebenarnya ada yang PVC juga Mas, kayak gitu. Itu juga bisa kita untuk area-area yang bending. Nah, mungkin saya langsung lanjut ke material selanjutnya kayak gitu. Jadi yang saya bilang tadi, untuk material-material selain decking itu akan semua sudah berteknologi yang RC tadi. Jadi ini adalah louver untuk kisi-kisi outdoor. Nah, kita akan ada dua warna dan dua ukuran. Untuk yang paling kecilnya kita ada yang di 4x6, panjang juga 2,9 meter, dan yang besar ada di 10x5 dan panjang juga 2,9 meter. Nah, untuk pemasangannya gimana sih kalau kita ketemu ujung-ujung? Nah, itu kita juga ada aksesorisnya untuk capping. Jadi nggak usah repot mikirin ujung-ujungnya. Nah, mungkin aku bisa share juga seperti ini. Dia akan hollow seperti ini. Tengah ini akan kita isi dengan aluminium juga untuk menambah kekuatan kayak gitu. Dan untuk finishing kita di cappingnya seperti ini. Dan cappingnya seperti ini. Nah, untuk install ya,
bisa dilihat di sebelah kanan. Kita insert tengahnya untuk sebagai perkuatan jika dipasang lebih dari 60 cm lebar tingginya. Jadi kalau misalnya kita pasang lebih dari 60 cm, kita sarankan untuk diisi, lalu kita pasang menggunakan bracket L seperti yang ada di video gitu. Bracket L ini hanya sebenarnya untuk membantu saja agar areanya itu yang digigit harus kena oleh di tengah, dan ada area untuk pegangan ke base-nya. Jadi kalau misalnya, oh saya pakai rangka nih, rangkanya langsung di-scoot boleh nggak? Boleh aja, seperti apa. Nah ini salah satu contoh terpasangnya. Jadi ini untuk kisi-kisi di outdoor. Balik lagi, memang material kita khusus di outdoor, jadi nggak usah takut misalnya, mas area saya nih kena hujan terus, mataharinya harsh banget, misalnya saya pasangnya di dekat pantai gitu-gitu, itu is okay banget memang, karena memang materialnya sudah khusus untuk outdoor. Nah ini salah satu contoh pemasangan louver di area Jakarta Utara, didesain by Nelson. Mas Kevin, saya ada pertanyaan. Biasanya kan kalau untuk material luar ruang gitu ya, itu kan ya tadi Sky udah sampaikan ada garansi warna, terus juga pemasangan yang mudah. Nah untuk benturan sendiri gimana Mas? Biasanya kan kalau apalagi di sebelumnya gitu ya, untuk presidensial mungkin dijadiin kayak bagian luar sebelum entrance masuk gitu. Kadang-kadang suka mungkin ada orang lewat kebentur gitu. Itu juga sudah cukup tahan dengan benturan. Betul. Itu material WPC pada umumnya, jika kena benturan nanti dia akan seperti dent gitu. Jadi hanya tapi kalau misalnya gitu, memang kebenturan lumayan ekstrim ya, misalnya tabrak mobil, tabrak motor ya, memang kita hindarin, pasti rusak juga sih. Tapi abis ini ada satu material itu memang lebih yes ya. Kira-kira ini bisa jadi bagian dari apa ya, sifatnya struktural gitu ya Mas, seperti kayu beneran gitu, kayak misalnya kita mau bikin perabot dari kayu gitu kan, yang kakinya tuh dari kayu gitu. Yes. Nah ini apakah bisa memungkinkan seperti itu? Ya, jadi sebenarnya material kita semua memang dekoratif aja. Nah, cuman untuk yang material ini memang kita bisa akalin untuk itu. Tapi gimana caranya? Nah, biasanya kan kita masukin ini selalu normalnya kita masukin ini masukin hollow aluminium kayak gitu. Nah, misalnya Mas mau bikin kaki meja atau pakai apa, ya, itu bisa kita akalin. Memang kita masukin yang sini bukan hollow aluminium, tapi memang si strukturnya mejanya itu sendiri gitu. Jadi tetap material kita tetap hanya dekoratif, tapi kalau misalnya muat itu bisa jadiin struktur dalamnya sini. Jadi kita bisa akalin rongga ini sebagai untuk masukin si strukturnya itu. Tapi kalau ternyata ini rongganya kurang, ya bisa kita pakai yang mungkin lebih besar lagi ini. Gitu. Jadi selama rongganya ini pas dan bisa masuk untuk struktur, ya berarti materialnya bisa juga as struktur. Gitu. Tapi secara base material semua kita adalah material dekoratif aja. Jadi pikiran pertanyaan Mas Ri itu. Tadi kan Mas Ri bilang struktural untuk furniture ya istilahnya gitu. Nah kalau untuk sebagai kisi-kisi di pagar masih direkomendasikan nggak Mas? Yes, bisa aja, kita nggak masalah sebenarnya, asalkan itu sudah ada backingan rangka untuk si pagar itu sendiri sih. Gitu. Jadi as long itu kita dekoratif sebenarnya nggak masalah. Ya apalagi tadi ada aksesoris penutupnya ya Mas ya, jadi akan lebih aman kalau kena hujan atau apapun. Betul. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah kebetulan tadi kan Mas nanya nih, kalau misalnya benturan gimana? Nah kita sebenarnya ada satu material lagi, ini namanya alu WPC. Jadi sebetulnya sama aja kayak tadi, cuman kalau yang tadi kan base-nya adalah full WPC dengan finishing juga WPC. Nah kalau yang ini adalah material base-nya ada aluminium kayak gitu. Nah kalau yang pada umumnya sekarang kan biasanya aluminium dengan gambarnya atau warna kayu atau warna WPC. Nah kalau ini enggak, ini aluminium, ini semua base-nya adalah aluminium, tapi di luarnya adalah finishing-nya WPC. Jadi antara yang WPC tadi sama yang aluminium ini itu sama persis gitu. Nah ini ketika kena benturan, dia mungkin sifatnya seperti aluminium. Jadi mungkin cuma penyok atau dent atau bengkok kayak gitu ketika kena benturan.
Tapi seperti sifatnya besi, ya mungkin bisa aluminium bisa kita kembalikan lagi, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi material ini kan kita perlu insert aluminium. Nah, kalau ini karena memang base-nya sudah aluminium, ini langsung kita bisa pasang aja sudah stand alone gitu. Jadi untuk puputnya itu jadi nggak masalah sih, tinggal dipasang aja. Gitu. Tanpa kalau ada dam gitu, misalnya ada benturan gitu ya, Mas. Pada saat dibalikan kembali ke posisi awal gitu, itu akan merusak motif dari kayu sendiri nggak, Mas? Atau sebetulnya itu mengikuti dari sifat dari aluminium sendiri gitu, Mas? Ya, jadi sebenarnya untuk finishing ini base-nya sebenarnya rubber plastik gitu, Pak. Jadi itu lumayan fleksibel. Base-nya kan HDPE. Kalau Bapak tahu tuh misalnya botol sampo, botol oli, itu kan base-nya dari HDPE. Nah, itu kalau misalnya kita pencet-pencet sebenarnya kan nggak masalah gitu. Jadi material finishing ini lumayan fleksibel. Nah, kecuali memang material itu sudah pecah. Jadi kalau sudah pecah, dia sudah separate gitu kan. Nah, itu yang susah kita kembalikan seperti semula lagi. Mungkin secara masih den-den doang, atau masih bengkok-bengkok, misalnya ini ke bengkok, gitu, kita bisa balikin ke sebaliknya lagi. Ya, kalau udah parah, solusinya beli satu batang lagi ya, gitu ya, Mas Kevin? Betul, kita saranin sih seperti itu, Pak. Oke, baik, silakan. Ya, ini sama seperti yang tadi semua. Ini juga sudah RC teknologi, dan sistemnya adalah kita wrapping gitu. Jadi walaupun base-nya aluminium, tapi looks-nya itu sudah kayu WPC banget. Nah, sementara ya teman-teman kita desainer itu suka pengen nih, saya suka banget pakai aluminium. Kenapa? Dia lebih kuat, lebih enteng, struktur juga nggak berat jadinya. Nah, cuman looks-nya itu masih fake banget kayak gitu. Jadi ini kita bisa jadi solusi buat teman-teman desainer kalau misalnya memang areanya nggak bisa tambah struktur atau areanya pengen langsung ditempel. Nah, ini bisa langsung dengan tanpa mengurangi si estetika. Nah, kita ada 2 dimensi juga kali ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Untuk semua material sedikit, untuk material sekayu adalah semua material pengganti kayu memang, dan untuk khusus eksterior. Jadi untuk area eksterior apapun yang pengen menggantikan kayu tanpa mau ada maintenance berlebih seperti kayu. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin dan tim dari Sky yang sudah sharing. Mungkin kita akan masuk ke segmen selanjutnya, kita akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum itu, mungkin Mas Ray ada yang ingin ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Ray. Sementara cukup sih kayaknya dari saya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Ray sudah membantu kita mereview. Mas Kevin juga terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Ray. Oke, mungkin dari saya sedikit ya Mas Kevin. Tadi kan pertanyaan terakhir saya, dan di pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya kita mau ada yang bagian yang dibetulin gitu ya. Nah, dari kayu masih memperbolehkan nggak sih Mas, kita hanya beli satu batang aja gitu. Contoh misalnya di decking gitu ya. Ini yang rusak nih cuma satu batang aja nih gitu. Yes. Nah, kita hubungin kayu untuk order satu batang aja sesuai dengan spesifikasi sebelumnya gitu, itu masih memungkinkan Mas Kevin? Ya, jadi untuk di Sekayu ini kita nggak ada minimum order sama sekali. As long itu bisa kita kirim gitu. Jadi memang biasanya lebih untuk project ya, karena kita banyak mengerjakan rata-rata project base. Lebih baik kita pesan atau kita material pun juga bisa kita opnam sebetulnya. Jadi kalau misalnya, rumah saya 25 meter persegi butuh 27 batang. Nanti misalnya kepakai cuma 25, ya sudah yang atas 25 aja gitu. Karena kan untuk pengiriman tambahan kan biasanya butuh waktu. Gitu. Ya. Jadi lebih baik kita ambil gitu. Itu salah satu service dari kita. Kalau Mas, di Medan distributornya udah ada ya? Nah, kalau dari Medan memang sementara ini masih baik Sekayu sendiri, tapi ada satu ongoing juga lagi berjalan, itu mungkin nanti akan ada satu distributor di ya. Kalau di Medan mungkin bisa dicari sama untuk sekarang ya SMB. Ya, SMB, sorry. Nah, itu lagi ongoing sekarang untuk next-nya. Tapi sementara waktu beberapa project memang masih kita kirim. Oke. Terus kalau, ini pengen tahu harganya sih sebenarnya. Ya, kalau untuk harga secara keseluruhan, untuk decking kita start dari 2,2 juta sampai 2,7 juta per meter persegi material only gitu. Kalau untuk claddingnya kita start dari 1,2 sampai 1,8 juta per meter persegi. Memang secara segmen material
kita satu klik sebenarnya di bawah kayu gitu. Sebetulnya biasanya juga di perjalanan desain kita sering juga menggantikan untuk kayu ulin. Jadi untuk beberapa desainer merasa, oh saya nih speknya ulin, mengganti nomor 2 setelah ulin apa? Selalu material kita gitu. Jadi secara segmen pricing dan material berada di situ. Mungkin kalau misalnya alternatif kayu nomor 3, 4, 5 mungkin sampai 10 nanti kan akan banyak, tapi biasanya mengganti kayu nomor 2 setelah kayu apa sih? Selalu barang kita sih. Oke, menarik ya. makasih Mas. Menarik ya Mas Rey. Jadi ini statementnya sekali menarik nih. Jadi ada solusi ya bagi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir, ada produk yang kliennya maunya kayunya kayu ulin gitu. Kita tahu kalau udah ngomongin kayu ulin dari harga yang lebih mahal pasti lagi lead time-nya gitu ya. Belum lagi mungkin ada concern kerusakan hutan misalnya. Nah ini berarti kayu bisa jadi solusi ya. Betul. Menarik. Ya kalau kita udah sering dapat cerita dari teman-teman desainer sih, ya namanya desainer pasti biasanya mostly kebanyakan kalau misalnya dispekkan kayu, otomatis nulisnya tuh ulin Mas gitu. Ya, karena pengennya kan ulin gitu, tapi biasanya owner kan suka saya nggak mau nih ulin, either itu dari segi harga atau dari segi maintenance. Nah biasanya selalu teman-teman yaudah baru masukin sekayu gitu. Oke, baik, dan mudah-mudahan nanti Sky juga membuat varian buat material yang lain, misalnya pintu gitu ya. Kita nggak tahu sekarang mungkin untuk baru produk-produk dekoratif gitu, tapi nanti mungkin kedepannya ada teknologi baru. Oke, sekali lagi Mas Rey, terima kasih sudah mereview dan menemani saya. Terima kasih. Baik, dan juga Mas Kevin, dan kemana-mana dulu, kita akan masuk segmen membacakan pertanyaan di kolom chat. Nah ini akan dipandu ada Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mas Rey. Dan Mas Kevin, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama dari Pak Sidik Nurkoim dari Manggala Karya. Beliau bertanya, kalau kami perlu panjang lebih dari 3 meter, apakah bisa tanpa sambungan, Pak? Silakan, kita jawab dulu satu-satu. Ya, terima kasih Mas Sidik atas pertanyaannya. Nah, memang keterbatasan untuk material kita karena ini kita fabrikasinya nama dari luar negeri itu terbatas sama shipment ke Indonesianya. Nah, shipment itu memang rata-rata di kelipatan 2,9. Jadi jika ada sambungan lebih dari 3 meter memang perlu ada sambungannya. Tapi nggak usah khawatir, sebenarnya material ini kalau kita tempel, misalnya ini kita tempel aja itu is okay. Gitu. Misalnya kalau decking areanya 2,9 bisa kita akali dengan pola bata juga. Untuk yang plafon juga rata-rata misalnya area-area yang nanggung seperti itu kita bikin pola bata. Nah, untuk pola batanya biasa kita yang bantu untuk drafting kan. Pola batanya mau gimana nih? Mau panjang berapa? Nah, biasanya kalau kita selalu kasih alternatif yang paling hemat pemakaiannya gitu. Nanti juga biasanya dibantu sama desainer untuk hemat sih hemat, tapi kan saya nggak mau ada potongan kecil gitu sih. Biasanya kita koordinasi kayak gitu aja. Berarti masih bisa dikonsultasikan dulu ya ke tim Skayu ya Mas ya, biar untuk tampilannya lebih bagus lagi ya kalau misalkan lebih dari 3 meter. Karena kita punya tim drafting juga sih, jadi bisa kita bantu hitungkan juga. Siap, oke. Lanjutkan berikutnya, pertanyaan masih dari Pak Sidik mengenai pengalaman dengan vendor lain WPC dengan bahan HDPE biasanya menimbulkan seperti rambut halus di surface atas dalam beberapa waktu. Apakah Skayu seperti itu juga, Mas? Yes, betul. Sebenarnya rambut-rambut halus ini itu difungsikan adalah untuk menyerupai sebenarnya kayu asli. Jadi rambut-rambut halus itu tercipta dari apa sih? Jadi material HDPE ini, WPC itu yang base HDPE itu akan dicetak sebenarnya halus. Dia akan halus sekali seperti mungkin aku bisa dikasih lihat nih belakangnya ini. Ketika keluar dari mesin dia akan halus seperti ini. Nah, untuk menciptakan serat kayu ini, mereka akan garuk dengan alat khusus itu menggaruk agar kelihatan teksturnya. Nah, dari garukannya itu nanti mungkin akan terlihat seperti splinter-splinter kayu ya. Mungkin kalau di kayu kita ketemunya kayak splinter-splinter gitu. Nah, tapi kalau misalnya di kayu kan splinter itu bahaya. Nah, kalau ini sebenarnya enggak gitu. Jadi kalau di decking kita rambut-rambut halus itu nggak akan muncul, dan di cladding juga nggak akan muncul. Mungkin akan munculnya di louver yang kayak gini. Ini mungkin baru akan muncul kayak gitu. Karena ini perlu ada sistem garukannya yang lebih tipis gitu. Tapi
kalau nanti masnya, untuk Mas Sidik ini misalnya butuh sampel mau lihat seperti apa, di decking ini nggak akan muncul seperti rambut-rambut kayak gitu. Dan karena ini base-nya plastik sebetulnya, malah justru kebalikannya. Jadi karena plastik ketika kena panas atau kena UV panas gitu, rambut-rambut ini mungkin akan berkurang. Tapi sebenarnya beberapa desainer menganggap rambut-rambut ini justru makin menyerupai seperti real wood juga sih. Oke. Baik. Nanti halaman pertama yang akan ditemukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian itu akan masuk ke halaman pertama di Katalog Pro, namanya halaman brand news. Jadi halaman news ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn, jadi berisi tentang varian-varian informasi dari setiap brand-brand atau vendor-vendor material yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Dan info yang bisa saya berikan juga, sampai saat ini sudah ada sekitar 800 brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro di 3 kategori pekerjaan konstruksi, jadi dari kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, fungsi dari Katalog Pro tidak hanya untuk kita window shopping gitu ya, tapi di sini juga kita bisa sebagai desainer atau arsitek atau konsultan gitu ya, selain mendesain gitu atau merencanakan sebuah proyek atau bangunan, kita juga harus merekomendasikan material. Contoh misalnya kita ingin cari kategori produk civil work di bagian floor deck gitu ya. Nah, nanti di sini akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor material atau brand-brand material yang kita bisa tahu lebih dalam tentang spesifikasi materialnya. Contoh seperti sekayu. Dan di setiap halaman brand page itu sudah kita standarisasi tampilannya, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi harus bingung button-buttonnya apa aja. Dan setiap halaman brand page ini juga terinformasikan kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah PIC-nya siapa gitu ya. Nanti tinggal diklik dan kita bisa langsung menghubungi PIC dari setiap brand tersebut. Karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro, tidak hanya Katalog Pro bisa memberikan informasi data spek, tapi juga bisa sampai dengan ada proses jual beli. Akhirnya kita membuat satu feature jual beli di sini seperti e-commerce gitu ya. Jadi sudah ada beberapa produk material yang sudah bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, mungkin untuk feature ini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan saya, Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan dari Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar produk material building. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu bahwa saat ini di Katalog Pro sudah bisa berbelanja secara langsung produk-produk material building. Setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi di akun Katalog Pro, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo dan RFQ untuk berbelanja secara langsung produk material building. Nah, fitur promo ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk berbelanja secara langsung kebutuhan produk material building hanya dengan satu kali klik. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memilih produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu mengisi alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Setelah itu, transaksi dari Bapak dan Ibu akan kami proses. Selanjutnya adalah fitur RFQ, di mana fitur ini Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek dan kebutuhan lainnya yang Bapak dan Ibu butuhkan dalam jumlah yang besar. Bapak dan Ibu juga cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, alamat proyek, dan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak dan Ibu membutuhkan produk dari brand Sekayu, Bapak dan Ibu bisa mengisi tabel di bagian brand Sekayu, lalu mengisi produk yang Bapak Ibu butuhkan. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung send RFQ. Selain itu juga Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di ikon WhatsApp sebelah kanan bawah, atau melalui nomor di 082200001678, atau berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo, atau meminta penawaran harga dengan fitur RFQ melalui katalogpro.co.id/RFQ. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. 3. Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Ray yang sudah membantu teman-teman mengulas produk WPC dari Sekayu. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Pak Kevin Ezra dan tim yang sudah memberikan informasi mengenai produk WPC.
Dan Terima kasih Mbak semoga Dinda. sama-sama Pak, semoga materi yang dibawakan hari ini berguna untuk teman-teman semua dan menambah lagi informasi mengenai produk dari Sekayu. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Dan kemudian hari Jumat besok kita akan ada di Bali. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Bali, kami tunggu kehadiran Anda di acara Pro Insight. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.